Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan seri devosional kita tentang ujian dan pencobaan. Dan hari ini kita fokus pada kisah pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Karena sebenarnya pencobaan yang dialami oleh Yesus dan cara dia menang atasnya merupakan kunci bagi kita bagaimana seharusnya kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, kita akan lihat satu persatu pencobaan yang dilontarkan si iblis yang menggunakan kelicikannya bahkan memutarbalikkan firman untuk menggocek Tuhan Yesus. Ya, lalu kemudian kita akan mengupas jawaban Tuhan Yesus untuk mengalahkannya. Mari kita baca Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara bisa lihat, iblis sedang berusaha untuk membuat definisi baru bagi manusia tentang pemeliharaan Allah. Kayak gimana tuh? Nah, coba kalau kita perhatikan kata-kata iblis. Jika kamu memang anak Allah, masa anak Allah sudah berpuasa 40 hari tapi dibiarkan kelaparan oleh bapamu? Nah, kalau begitu, kamu harus bertindak dong. Iblis mencoba menipu Yesus dan semua manusia dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Kita coba lihat perbedaan antara apa kata firman tentang pemeliharaan Allah dengan apa kata iblis mengenai pemeliharaan Allah. Dalam firman Tuhan, Allah berjanji bahwa dia akan memelihara umatnya. Amin. Apakah Allah akan lupa janjinya? Tentu saja tidak. Tidak, dia pasti akan menggenapinya, dia pasti memelihara umatnya. Tetapi iblis merombak dengan berkata, Allah pasti memelihara kamu. Kenapa? Karena kamu berhak dipelihara Allah. Kenapa? Karena dia sudah berjanji akan memelihara kamu. Lihat saudara, hasilnya sama-sama kita dipelihara Allah, tetapi motifnya berbeda. Kita berhak dipelihara oleh Allah. Licin sekali cara iblis, tetapi membuat perbedaan yang jauh. Saudara, kita dipelihara Tuhan bukan karena kita berhak, tapi karena dia berjanji memelihara kita. Kita tidak ada hak sama sekali untuk menuntut pemeliharaan Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu anugerahnya. Kita berdoa, Tuhan, saya kan sudah berdoa, saya kan sudah beri persembahan. Mana penyertaanmu? Katanya kan anak Tuhan. Memang benar sih di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Tapi jangan lupa, kalau kita juga tidak boleh menjadi anak-anak yang sembarangan. Nuntut ini, nuntut itu. Memang benar kita punya Allah yang imanen, Allah yang beserta kita. Tapi jangan lupa juga dia adalah Allah yang transenden, Allah yang dahsyat, yang maha agung. Dan kita patut hormat kepada dia. Inilah cara iblis memutarbalikkan. Dia berusaha membuat kita berpikir bahwa kita berhak dipelihara Tuhan. Nah, tapi apa jawaban Yesus? Nih, menarik sekali nih. Menariknya, Yesus menjawabnya di ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kita jadi tahu sekarang bahwa bukan makanan yang terpenting. Kita makan sekarang tetapi nanti lapar lagi. Siapa yang makan dan akan kenyang selamanya? Tidak ada kan? Nah, berarti makanan itu kita butuhkan tetapi bukan yang terpenting. Jadi yang terpenting apa? Jawaban Yesus memberi kepada kita, yang terpenting adalah firman Tuhan. Rupanya jawaban Yesus ini mengutip langsung dari Ulangan 8 ayat 3. Di padang gurun, Allah memberikan roti, memberikan orang Israel makan roti mana? Mereka diajar Tuhan bahwa bukan roti yang lebih penting, tetapi firman Tuhan. Contoh lain ketika Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Di dalam goa dia berdoa dan menangis. Kenapa aku jauh dari ibadah kepada Tuhan? Kapan aku bisa terbebas sehingga bisa menyembah di kemah sucimu? Contoh lain, wanita Samaria. Yesus tahu bahwa dia sudah menikah 5 kali, tetapi laki-laki yang ke-6 sekarang itu belum jadi suaminya. Begitu wanita itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dia bukan curhat soal masalahnya, tapi dia justru tanyakan, apakah ibadahku sudah beres atau belum? Sudah benar atau tidak? Kata nenek moyang kami ibadah di gunung ini, tetapi kata orang Yahudi ibadah di Yerusalem. Lihat, wanita ini justru lebih concern terhadap ibadahnya. Tapi iblis memutarbalikkan dengan berkata bahwa ibadah itu tidak penting. Mungkin kita merasa biasa saja kalau hari Minggu kita tidak beribadah, kalau hari Minggu kita bangun terlambat dan terus berkata sesekali libur ibadahlah. Tuhan berkata 6 hari dia bekerja dan pada hari ke-7 dia berhenti bekerja dan menguduskan hari itu. Kita justru hajar terus cari cuan sampai Tuhan kita lupakan dan tidak ibadah minggu. Ini bahaya loh. Kita sudah termakan jerat iblis.
Kita mengabaikan firman dan justru mencari roti. Saya bukan bilang kalau kita tidak perlu roti. Tetapi apakah yang kita utamakan ketika kita berdoa, kita minta pasangan hidup ke Tuhan, kita minta yang kriteria A sampai Z, kita minta pekerjaan yang bagus, kita minta supaya uang banyak. Ketika itu semua tidak ada, lalu kita bilang, kok Tuhan tidak pelihara? Tapi giliran firman yang nggak ada, iblis bilang bodoh amat. Firman itu apa sih? PA bodoh amat, Komsel bodoh amat, ibadah bodoh amat, WPDA bodoh amat. Tuhan Yesus ingin mengembalikan kebenarannya. Kita ini perlu firman Tuhan. Inilah yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel di padang gurun. Di gurun Allah membawa Israel untuk mementingkan firman. Jadi, apa ajaran Yesus tentang menjadi manusia? Yesus mengajarkan kepada kita, saya dan saudara menjadi manusia karena dibimbing oleh firman. Tanpa firman, saya dan saudara akan mati. Sebagaimana roti itu penting untuk kelangsungan hidup, demikian juga firman Tuhan itu penting untuk membimbing kita pada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Engkau yang mengajari kami bahwa betapa firman itu lebih penting. Tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Ajar kami untuk bisa mengutamakan firman di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.